Shalom. Bertemu lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Sungguh amat baik. Nah, puji Tuhan, pastinya adik-adik semuanya rindu untuk memuji nama Tuhan kan? Iya dong Kak, lihat tuh adik-adik sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Pastinya semangat nih Kak untuk beribadah. Nah, untuk itu mari kita ajak adik-adik bernyanyi Kak dengan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati, kita angkat lagu pujian Aku Milikmu. Kita satukan hati, ikuti Kak Yolanda dalam hatimu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini, buat kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu boleh melakukan ibadah online sekolah minggu. Bapak yang baik, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya yang kami sampaikan, yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Yol, Kak Yol, Oh iya, ada apa Kak Kori? Kak Yol, kalau Tuhan memanggil kita untuk beribadah, kita harus jawab apa ya Kak? Wah, pastinya kita respon dengan sukacita Kak. Seperti lagu sekolah minggu 1 ini loh. Dengar dia panggil nama saya. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, ikuti gerakannya ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Yuni akan menyampaikan ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil yang belum sekolah dan yang sudah sekolah. Ayat hafalannya dimulai dari Alkitab Mazmur 103 ayat 13. Adik-adik sudah dapat semua? Kakak ulangi lagi ya. Dari Alkitab Mazmur 103 ayat 13.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada semua orang-orang yang takut akan Dia. Nah, Kak Yuni punya gerakannya loh adik-adik. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, ikuti Kak Yuni ya. Dari kitab Mazmur 103 ayat 13. Kakak ulangi lagi ya. Dari kitab Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada semua orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Nah, adik-adik yang di rumah minta tolong papa dan mamanya ya untuk merekam videonya, dan videonya nanti akan dikirim melalui Facebook kita di KPI JKJK pada hari Rabu. Kakak tunggu ya. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, Kak Korin mau tanya nih, siapa yang rajin mengikuti ibadah online sekolah minggu? Pastinya semuanya ikut kan? Iya tuh Kak, lihat aja tuh banyak kan yang angkat tangan. Nah, untuk lebih semangat lagi memuji Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Semuanya berdiri, ikuti gerakan Kak Valen dan Kak Yuni. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran, kita angkat lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini yang sangat cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dimanapun kami berada, kiranya kami tetap mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ih, seru banget nih filmnya. Nino, Ya, Mama. kita ibadah sekolah minggu dulu yuk. Itu kakak guru sekolah minggu sudah kirim link videonya loh. Jangan, Ma. Nanti aja, Ma. Kakak guru sekolah minggu kan tidak tahu kalau kita ibadah atau tidak. Lagian, kita kan di rumah aja. Nantilah kalau sudah bisa pergi ke gereja lagi. Lagi seru nih, Ma, filmnya. Aduh Nino,
Biarpun kakak guru sekolah minggu nggak tahu, tapi kan Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan sedih loh lihat Nino seperti itu. Lagi pula Nino, gereja itu bukan gedung, tapi orangnya. Kitalah gerejanya. Jadi mau gereja di rumah atau gereja di rumah Tuhan, Tuhan tetap mau terima hati kita yang mau menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Oh, gitu ya, Ma. Maafin Nino ya, Ma. Iya, ayo sekarang kita ibadah, memuji Tuhan dan beribadah sepenuh hati ya. Oke, Ma. Nah adik-adik, ada tidak di antara adik-adik yang di rumah sama seperti Nino tadi? Ketika mamanya mengajak untuk beribadah dan sekolah minggu, banyak sekali alasan Nino. Bilangnya, "Ma, ini kan di rumah, nanti aja kalau sudah bisa ke gereja." Wah, itu tidak boleh adik-adik, karena gereja itu bukan gedung, tetapi kita orangnya. Mama, papa, adik-adik di rumah, dan kakak, bahkan kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah gereja. Dan dimanapun kita berada, kita harus beribadah. Selama kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, maka Tuhan akan menerima ibadah itu dengan sukacita. Kenapa ya mama kita harus nyuruh kita beribadah, berdoa, baca Alkitab? Mama selalu ngingatin kita semua itu. Tahu nggak adik-adik? Karena papa dan mama kita mau sedari kita kecil kita mengenali pribadi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat penting bagi kehidupan kita. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih, kalau tangan kakak seperti ini, artinya apa? Nah benar, artinya memanggil, menyambut. Kalau tangan kakak seperti ini tandanya menolak, tidak terima, tidak boleh datang. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau disambut atau ditolak? Iya, ketika kita disambut, pasti kita merasa sukacita dan kita merasa diterima. Tetapi ketika kita ditolak, pasti kita merasa kecewa, sedih, marah, bahkan kita bisa berantem nih sama teman kita atau orang lain yang menolak kita kan. Tetapi adik-adik, jika kita ditolak orang lain, kita tidak boleh marah. Nah adik-adik, kita harus bersyukur ketika mama atau papa kita nyuruh kita untuk beribadah sejak kecil. Nah adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus yang sayang dan mengasihi kita semua, tidak mengenal itu rambut keriting, rambutnya lurus, kulitnya putih, kulitnya hitam. Tuhan mengasihi kita sama seperti cerita firman di minggu ini yang terambil. Yuk sama-sama angkat Alkitabnya, yang terambil dari kitab Markus. Markus perjanjian lama atau baru? Ya benar, perjanjian baru ya. Yang terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sudah? Kalau sudah dapat katakan iya, amin. Kakak bacakan ya, dan adik-adik di rumah juga ikut baca. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Di bawah judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Nah adik-adik,
Mari nih kita lihat cerita firman Tuhan ini yang sudah kakak pindahkan ke dalam cerita berikut. Yuk sama-sama simak dan perhatikan ya. Hari ini kakak mau cerita tentang orang tua di masa Tuhan Yesus. Mereka ingin anak-anak mereka bisa bertemu dengan orang yang luar biasa itu. Mereka mendengar begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh sehingga bisa berjalan, orang buta sehingga bisa melihat. Bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang dan banyak sekali hal-hal luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan, dan mereka ingin agar anak-anak mereka dapat bertemu dengan orang yang luar biasa itu. Namun untuk bertemu dengan Tuhan Yesus bukan hal yang mudah, karena dalam pelayanannya Tuhan Yesus sering berpindah-pindah. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar di Yudea di seberang sungai Yordan. Di situ pun banyak orang yang datang untuk mendengarkan Yesus bercerita tentang kerajaan Allah. Begitu juga kabar tersebut sampai ke telinga para orang tua. Mereka senang sekali. Akhirnya tiba kesempatan mereka untuk mempertemukan Tuhan Yesus dengan anak-anak mereka. Mereka segera ke tempat Tuhan Yesus berada. Namun, di tempat itu banyak sekali orang berkerumun dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Akan tetapi, orang tua ini mereka rindu sekali untuk anak-anak mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka berusaha berdesak-desakan melewati orang-orang itu. Dan ketika berada dekat Tuhan Yesus, tiba-tiba ada murid-murid yang datang menghalangi mereka dan marah kepada mereka. Berhenti! Jangan ke sini. Tuhan Yesus sedang sibuk mengajar orang-orang dewasa. Para orang tua yang membawa anak-anak, tolong bawa pulang anak-anak agar Tuhan Yesus jangan terganggu mengajar. Tuhan Yesus melihat hal itu dan marah kepada murid-muridnya yang mengusir anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halangi mereka. Karena orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Para orang tua dengan gembira membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan sesuatu hal yang sangat indah. Tuhan Yesus memeluk mereka satu persatu, meletakkan tangan di kepala mereka, memberkati mereka. Tuhan Yesus mendoakan mereka. Wah, cerita yang sangat indah ya ketika Tuhan Yesus memberkati anak-anak tersebut. Bukan hanya anak-anak yang digendong, yang merangkak, yang berjalan, bahkan adik-adik sendiri, kakak, mama, papa, opung, dan semua yang membutuhkan Tuhan, semua orang perlu kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, papa dan mama mengajak adik-adik untuk beribadah, berdoa, baca Alkitab, kerjakan tugas aktivitas sekolah minggu. Itu semua agar adik-adik mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika adik-adik datang dibawa papa mama ke hadapan Tuhan, apa yang adik-adik terima? Adik-adik tidak ditolak oleh Tuhan, tetapi disambut oleh Tuhan dengan sukacita seperti cerita yang tadi kita dengarkan. Tadi bahkan Tuhan menyambut anak-anak itu dengan memeluk, memberkati anak-anak itu dengan tangannya. Jadi adik-adik ketika mama papa ngajak adik-adik atau menyuruh adik-adik untuk beribadah, kita harus dengar-dengaran dan melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, demikian firman Tuhan di minggu hari ini. Adik-adik boleh lakukan itu di rumah masing-masing dan diimani di dalam hatinya masing-masing. Kita akan tutup firman Tuhan, semua lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, buat hari ini kami dapat melakukan atau mengikuti sekolah minggu secara online. Dimanapun kami berada, kiranya hati dan pikiran kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu tadi, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan jika kami masih malas untuk beribadah secara online dan masih bermain-main ketika kami beribadah. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya kami
dapat menjadi anak-anak yang baik yang Tuhan sambut dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami jika di dalam ibadah ini kami banyak melakukan dosa atau mendukakan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, Yesus telah mengasihi kita. Maka dari itu, kita harus mengasihi Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah ini. Kami juga sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kami telah menyerahkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika di dalam ibadah tadi kami mendukakan hati Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya di minggu-minggu yang akan datang kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga nggak salah sekolah minggu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu untuk ayat hafalannya ya. Aktivitasnya juga dikerjakan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan mengasihimu.